dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera merah putih untuk memperingati Hari Buruh Nasional tanggal 25 November tahun 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan peserta disiapkan. Kan, sambil lari. Semuanya, siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Guru. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Guru tanggal 24 November tahun 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pada bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Mengeningkan cipta dipimpin pembina acara. Untuk mengenang seluruh jasa para guru-guru tercinta kita, para masyarakat kita, para ulama-ulama kita, terutama guru-guru yang sedang berjuang hari ini, mari sama-sama kita mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Duduk, amanat, istirahat, di tempat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang saya hormati Bapak Yayasan kita dan beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Dirjen, yang saya hormati seluruh kepala sekolah berdasarkan jenjang, yang saya paling hormati guru-guru yang berada di sekolah kita tercinta ini, dan yang paling kami cintai adalah kalian generasi kami, generasi muda, anak-anak kami, anak-anak ideologis. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat yang Allah titipkan kepada kita semua. Bahwasanya Allah berikan kesempatan bagi kita bisa bertemu di hari yang mulia ini, di tanggal 25 ini, yang dimana hari ini sedang kita laksanakan dan gurunya begitu bahagia. Ada yang disebut dengan hari Ananda semua. Salah satu nikmat yang paling besar bagi kita adalah kita bisa mengenal Allah dengan baik. Kita bisa mengenal Nabi dengan baik. Kita bisa mengenal agama kita dengan baik.
Dan salah satu jalan yang paling utama atau jalan yang paling utamanya adalah berdasarkan adanya seorang guru. Inilah yang melatar belakangi kami. Kenapa kami memilih profesi ini Ananda semua? Karena kami merasa ada ilmu yang perlu kami berikan kepada anak-anak kami, yaitu kalian, yang dimana 20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin kami. Ini yang melatar belakangi kami memilih profesi ini untuk mengkader generasi yang terbaik di masa depan. Kalau kita melihat Ananda semua, di sini ada beragam jumlah guru. Dalam hal lamanya di sekolah ini, ada yang sampai puluhan tahun. Apakah selama berada di sini ada enggak harta yang banyak ia dapatkan? Tidak ada. Ada enggak harta yang pernah kalian lihat dia tenteng dari rumah sampai ke sekolah? Ada tidak? Tidak. Tetapi harta yang dia titipkan kepada kita semua adalah bukan bentuknya fisik Ananda semua. Namun harta yang dititipkan oleh guru tersebut atau kami sebagai guru adalah investasi leher ke atas. Kami sangat berharap Ananda semua kehidupan kalian lebih layak dibanding kami. Kami sangat berharap kalian menjadi generasi-generasi emas di masa akan datang. Apalagi kalau berbicara tujuan politik 2045 ada yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah kalian yang hari ini anak-anak SD, SMP, dan SMA yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan hari ini kami mengorbankan waktu kami memberikan waktu kami untuk menciptakan dan mengkader kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Ananda semua. Yang kedua, Bapak harap adalah jangan ada standarisasi setiap guru. Setiap guru membawa celahnya masing-masing. Setiap guru membawa metodenya masing-masing. Ada metode guru yang marah-marah, ada. Tapi demi Allah, jika dibelah dalam hatinya, dia hanya melihat, ya Allah, saya hanya anak ini lebih baik dari saya. Ada juga guru yang berada di pertengahan netral. Bukan merasa dia mendukung kalian, tidak, tapi dia sedang mengembangkan kalian, melihat bagaimana kalian itu bisa tahu potensi kalian untuk mencapai masa depan itu lebih cepat. Contohnya, Pak Amrul belajar dari TK sampai hari ini menuju S3 itu butuh berapa tahun? SD aja itu butuh 6 tahun. Ditambah TK Bapak itu 2 tahun, sudah 8 tahun. Apalagi kalau berbicara masalah S1 Bapak itu 2 kali. S2 Bapak itu 1 sekali. Dan menuju lagi nanti itu kurang lebih ada di sekitar 24 tahun. Hari ini masih belajar. Kalau kalian mengambil ilmu yang 24 tahun di atas kertas yang Bapak pelajari, kalian telah menyembunyikan atau kalian telah mempersingkat waktu kalian 24 tahun belajar tentang masalah hidup. Tidak perlu kalian seperti Bapak, meskipun prosesnya seperti Bapak. Belum lagi kita akan melihat guru-guru yang lain. Ada berdasarkan pengalaman, ada yang 16 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Ini yang perlu kalian pelajari Ananda semua. Makanya sebagai seorang muslim dan muslimah, haram baginya kalau tidak belajar dalam ruang lingkup, terutama dalam masalah agama dan Islam. Ananda semua. Yang ketiga, kalian sangat bersyukur. Bapak punya satu teori. Teori ini udah lama, ada sekitar 10 tahun Bapak punya. Gara-gara melihat teman-teman kita yang berada di pinggir jalan mengamen dan tidak sekolah, umurnya sama seumur kami. Saya punya teori. Teorinya begini. Coba perhatikan Bapak. Satu orang anak yang tidak sekolah, maka dia telah menyumbangkan
kemiskinan untuk negara ini. Makanya, lagi, satu orang anak yang tidak sekolah, dia telah menyumbangkan kemiskinan di negara ini. Maka itulah tujuan pemerintah dibentuk, untuk menghandle bagaimana anak-anak yang tidak sekolah ini diberikan sekolah dengan baik. Dan alhamdulillah tanpa dipaksa Bahrul Ulum sudah masuk pada tahap ini. Harusnya ini adalah tugasnya pemerintah anak-anak semua, bukan tugasnya Bahrul Ulum. Namun Bahrul Ulum punya hati bagaimana dia mengkader anak-anak yang layak, yang harus diangkat agar menjadi pemimpin masa depan. Oke, saya boleh berjanji, kita boleh buat janji. Apakah ketika kalian sukses nanti kalian memberikan harta di Bahrul Ulum ini? Bisa aja Bahrul Ulum ini sudah tidak ada. Tapi kalian, anak-anak kami, kalian telah menjadi sukses, kaya raya, menjadi pemimpin. Intinya apa anak-anak saya? Kalian harus bersyukur. Mau nggak mau, suka atau tidak, kalian harus bersyukur Allah telah memilih kalian berada di ruang, apakah di pesantren maupun di sekolah, kalian diberikan kesempatan untuk belajar. Dan kami yang sebagai yang menjalankan otoritas konsep dalam kehidupan sebagai guru, memberikan sepenuh hati agar kami mampu mengajarkan kalian dengan sebaik mungkin. Makanya jangan ada di dalam kepala kalian, jangan ada di dalam hati kalian bahwasanya setiap guru itu harus sama. Tidak boleh. Kenapa? Karena kami juga memahami setiap anak semua, setiap anak itu adalah istimewa. Paham sampai di sini? Yang keempat, anak semua, kami ini adalah guru yang penuh dengan kekurangan. Pak Amrul ini banyak dosanya kepada kalian. Apakah ketika ada jadwal Pak Amrul tidak datang di kelas kalian? Apakah ketika ada kalian terjadi perselisihan Pak Amrul tidak bisa menetralkan kalian? Apakah ketika terjadi kalian tidak punya jajan, Pak Amrul tidak bisa memberikan kepada kalian? Pak Amrul ini, kami guru-guru ini banyak dosanya kepada kalian anak-anak semua. Yang kami minta adalah bantu kami untuk menjadi guru yang sempurna, dengan cara bagaimana anak-anak semua kalian menjadi anak-anak yang baik bagi kami. Kalian hanya satu yang kami minta anak-anak semua adalah, yuk dengarkan nasihat kami, mari kita sama-sama berjuang, mari sama-sama kita berkembang, dan mari sama-sama kita membangun diri kita untuk lebih baik. Kami mencari surga melalui kalian, dan kami menciptakan kalian untuk menciptakan surga-surga yang akan datang melalui kalian. Anda semua, jika kalian menuntut kami dengan kesempurnaan, kami tidak punya kesempurnaan itu. Tetapi kami berupaya bagaimana mampu menyempurnakan kemampuan kami untuk menciptakan kalian pemimpin-pemimpin masa depan. Makanya jangan lagi tolong, jangan ada standarisasi seluruh guru itu harus sama. Pak Jaka harus sama seperti Pak Amrul, Pak Amrul harus sama seperti Pak Adi, Pak Adi harus sama seperti Bu Linda, Bu Linda harus sama dengan Bu Ella, dan selanjutnya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kalian harus mampu menerima, oh setiap guru berbeda. Pak Amrul begini karakternya, Pak Jaka begini karakternya, Bu Gina begini karakternya, Bu Rita begini karakternya, Ustaz Mula begini karakternya. Sehingga anak-anak semua percaya kalau kalian masukkan itu di dalam logika kalian, kalian sedang belajar dari 16 guru itu urutan kehidupan yang beragam. Dan ini adalah percepatan kehidupan kalian. Bagaimana ketika kalian sukses nanti, kalian tahu bagaimana menentukan sikap kalian di masa akan datang. Dan ini pembelajaran itu bukan berada di papan tulis dan di dalam kelas, bukan hanya di sana, namun pelajaran di situ anak-anak semua. Selama kita berinteraksi ada di sini, itulah pelajaran kita. Sama seperti kami mempelajari kalian, dan kalian sedang mempelajari apa yang kami miliki. Sepakat? Bisa dipahami?
Masya Allah. Ya, insya Allah anak-anak semua ini nasihat yang baik. Kenapa? Di hari yang buruk ini anak-anak semua kami berharap. Sekali lagi kami minta maaf. Tolong maafkan atas segala kekurangan kami. Tolong maafkan atas segala kekurangan kami anak-anak kami tercinta. Karena inilah yang kami lakukan untuk menciptakan kalian generasi yang terbaik masa akan datang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah kami berkomitmen untuk lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah. Itu aja dari Bapak nasihat yang sedikit ini. Kami berharap mari kita menciptakan interaksi surga kita. Kita berharap bagaimana kita bisa mampu saling menyelamatkan kelak. Apakah saat kita ditakdirkan masuk neraka dengan izin Allah, dengan persaudaraan kita diizinkan masuk ke surga ya Allah Ta'ala. Melalui jalur apa? Melalui jalur begitu. Ini aja dari Bapak. Mohon maaf jika kepanjangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Nyanyikan lagu Terima Kasih Guru dan Hipna Guru.
Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat berbahagia dan khidmat ini kami berhimpun dalam mengikuti upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional secara seraya berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada para guru-guru kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, jadikan kami para guru-guru yang sabar, amanah, bertanggung jawab dan integritas sewaktu kami bekerja. Ya Allah, jadikanlah anak-anak murid kami memahami pelajaran yang kami berikan. Jadikan mereka anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, anak-anak yang baik lagi cerdas. Sehatkanlah kami supaya dapat mengajar dengan hati tenang dan ikhlas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun dan pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami dan guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, ulama serta syuhada yang telah memerdekakan bangsa negara kami. Muliakan mereka dengan kehidupan hakiki di alam abadi. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa menegakkan agama dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengabul segala doa-doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Duduk! Tegak! Duduk! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan yang paling kanan.
Balik kanan kubur, jalan.